Kompleks semua. Selamat datang kembali di Silokadiri, channel yang bahas film-film India. Kali ini saya akan bahas lagi film India jadul yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Madhuri Dixit serta sederet artis India lainnya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, seorang kakek sedang bermain bersama anak-anak. Tidak lama datanglah seorang ibu putri dari si kakek bernama Laksmi yang begitu gelisah. Dia meminta tolong kepada si ayah agar bisa menyelamatkan suaminya karena keadaannya kini sedang kritis. Namun si ayah tidak mau membantu karena sudah berkali-kali dia menolong Laksmi serta suaminya. Dia pun lebih mementingkan dua anak titipan mendiang sahabatnya. Sebagai amanat dia akan merawat dan menjaga mereka hingga dewasa nanti. Laksmi yang kecewa pun pergi membawa dua anak kandungnya bernama Radha dan Prasan. Melihat itu si ayah merasa bersalah lalu segera menghubungi rumah sakit agar segera melakukan operasi menantunya. Tapi sayang dokter mengatakan kalau menantunya itu sudah tiada. What? Di malam tahun baru si ayah datang ke rumah Laksmi, tapi dia masih marah dan belum terima dengan kenyataan pahit itu. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba muncul seorang anak entah dari mana asalnya. Karena kasihan, Laksmi mengajak anak itu ikut makan. Rupanya anak ini seorang yatim piatu dan tidak memiliki nama. Sejak saat itu putri Laksmi yang bernama Radha memanggilnya Suraj. Dan anak itu kini punya nama yaitu Suraj. Suraj sudah dianggap sebagai keluarga. Dia pun senang bernyanyi dan suatu saat Laksmi dan Radha yakin dia akan menjadi penyanyi terkenal. Singkat waktu, Radha kini sudah dewasa. Dia pun berdoa untuk Suraj karena impian sejak kecil menjadi penyanyi kini sudah terwujud. Dan untuk pertama kalinya Suraj akan tampil di panggung disaksikan ribuan penggemarnya. Di lain tempat Prasan juga sudah dewasa. Si ibu mencarinya karena dia kehilangan uang. Dia pun yakin yang mencurinya itu adalah Prasan. Sebagai kakak, Radha pun melindungi adiknya itu. Lalu si ibu tahu cara agar Prasan keluar dari persembunyiannya. Dia pun melempar foto bergambar Amitabh Bachchan, yang mana Prasan adalah penggemar beratnya. Dia tidak rela foto Amitabh Bachchan dirusak si ibu. Dan si ibu pun marah kepada Radha karena dia selalu memanjakan adiknya. Bila suatu saat Radha sudah menikah, maka Radha akan tahu rasa jika suaminya akan marah karena terus saja Radha membela si adik. Tapi Prasan dan Radha tidak mendengar lalu mengatakan sampai kapanpun mereka berdua akan selalu bersama. Pagal. Pria ini bernama Gopal. Dia adalah anak yang diadopsi oleh si kakek. Sekarang dia sudah sukses menjadi seorang pengusaha. Tidak lama adiknya bernama Nita menghubungi kalau si kakek sedang sakit dan kondisinya kini semakin memburuk. Si kakek terus memanggil-manggil nama Laksmi dan kabar itu sampai ke telinga Laksmi. Dia segera menuju rumah sakit bersama Radha. Namun sebuah insiden terjadi, mereka terlibat kecelakaan dan Laksmi pun tewas saat itu juga. Suraj pun masih berduka dan saat ini dia belum bisa menyanyi lagi. Dia begitu kasihan kepada Radha dan juga Prasan. Sejak kecil Radha selalu mendukungnya hingga saat ini. Dan Suraj pun harus mendukungnya juga. Asistennya si kumis mengatakan kenapa Suraj tidak menikah saja dengan Radha. Suraj pun menjawab kalau hal itu sama sekali tidak terpikirkan. Malah dia mempunyai banyak mimpi untuk Radha. Salah satunya mencarikan seorang pria tampan yang sayang padanya dan selalu membahagiakannya. Dia pun yakin akan segera menemukan pria itu. Karena sudah tidak punya ibu, si kakek yang kondisinya kini membaik membawa Prasan dan Radha ke rumahnya untuk tinggal di sini. Kemudian Prasan tidak sengaja bertemu dengan Nita, adik dari Gopal. Terlihat adanya ketertarikan antara Prasan dan juga Nita. Si kakek sendiri begitu bahagia. Dia mengatakan kepada asistennya jika impian mendiang sahabatnya kini sudah terwujud. Dia berhasil membesarkan Gopal dan juga Nita. Tinggal satu misi lagi yang belum terlaksana yaitu menikahkan Gopal. Gopal yang diam-diam mendengar itu tidak mau menikah dan menolak untuk dijodohkan. Tapi di saat bersamaan datang Radha yang pemikirannya kini berubah 180 derajat.
लड़की पसंद है लेकिन शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकल 15 tahun tidak bertemu, kini melihat kecantikannya, Gopal pun merasakan kalau dia sedang jatuh cinta. Singkat waktu kini mereka sudah semakin dekat. Mereka datang ke rumah Suraj untuk memberikan undangan pernikahan. Terlihat banyak sekali orang datang yang itu adalah semua penggemar Suraj. Asistennya pun mengatakan kalau Suraj mengalami kecelakaan dan sekarang sedang istirahat. Radha yang mendengar itu begitu khawatir dan langsung meninggalkan Gopal begitu saja. Tapi ketika sampai rupanya Suraj hanya bercanda. Gopal dan Suraj berkenalan dan dia juga bahagia karena Radha sudah menemukan cintanya. Sebelum pergi Suraj juga menitipkan agar Gopal menjaga Radha baik-baik. Di hari pernikahan mereka dia pun datang sekaligus menghibur semua orang yang ada di sini. Di malam harinya pengantin baru ini masih malu-malu. Dan di dalam hati Radha mengatakan jika mulai detik ini suaminya lah yang paling penting bagi dirinya. Singkat waktu Prasan pun tinggal bersama kakaknya. Dia masih pengangguran dan minta tolong kepada Radha agar memberikannya uang 5.000 rupiah untuk membeli sebuah motor bekas. Tapi Radha tidak punya uang sebanyak itu. Lalu keburu datang Gopal dan Prasan pun pergi. Setelah kerja seharian, Gopal ingin segera bermesraan dengan istrinya. Tapi selalu saja ada halangan yang datang. Lalu setelah sampai ke kamar, tiba-tiba Suraj menelpon di saat yang tidak tepat. Dia memberitahu kalau perutnya sedang sakit. Sejak kecil Radha dan Suraj sering bersama sehingga Radha tahu apa yang harus dia lakukan. Di antaranya memberitahu letak obat yang dia simpan di lemari. Radha pun sungguh kasihan karena kini tak ada yang mengurus Suraj. Dan pada akhirnya mereka pun lanjut tidur bersama. Di keesokan harinya sepulang kerja, Gopal memuji kecantikan istrinya. Dia pun mengajak Radha untuk berbulan madu ke Swiss. Tapi Radha menolak dengan alasan takut naik pesawat, jarak yang jauh dan cuaca yang dingin. Tidak lama telepon berdering dan seperti biasa Suraj lah yang menghubungi. Suraj mengatakan kalau 2 hari lagi dia akan pergi ke Swiss. Mendengar itu Radha tampak senang karena dia juga akan pergi ke sana. Radha juga mengingatkan agar Suraj memakai jaket hangat yang pernah dia buatkan dahulu. Dari sini mulailah muncul rasa cemburu dalam diri Gopal karena Radha begitu perhatian kepada Suraj. Diam-diam dia pergi untuk membatalkan tiket perjalanan ke Swiss. Padahal sudah Gopal beli mahal-mahal. Beberapa waktu kemudian Suraj datang ke rumah. Ceritanya dia sudah ke Swiss tapi tidak menemukan Radha di sana. Radha pun beralasan jika kata suaminya ada yang salah dengan tiketnya. Tapi itu tidak masalah bagi Suraj. Melihat Radha merapikan pakaian, Suraj tertarik pada sebuah kemeja. Padahal kemeja itu Radha belikan untuk Gopal. Tapi karena Suraj yang meminta, Radha pun malah memberikannya. Hal itu pun disaksikan oleh Gopal sendiri. Lalu saat akan memakai kemejanya tiba-tiba Gopal pun marah karena menurutnya tidak sopan membuka baju di depan istri orang lain. Hingga mereka pun bertengkar, tapi rupanya itu hanyalah hayalannya saja. No. कुछ नहीं नहीं आप कुछ नो बोल रहे थे नहीं वो ये Suraj menunjukkan kemeja yang dia pakai milik Gopal, lalu menawari Gopal memakai kemeja miliknya. Jelas Gopal menolak karena dia berprinsip tidak suka memakai barang bekas orang lain. Tapi Suraj juga bilang sambil bercanda kalau prinsipnya adalah suka memakai apapun bekas orang lain. Meskipun hanya candaan, tapi Gopal menyikapinya dengan serius. यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ बाय। बच्चे हो हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम जुदा होंगे हम तुम्हारे सनम. Di keesokan harinya Suraj menelpon seorang wanita bernama Soman. Rupanya itu adalah kekasih Suraj. Suraj mencintainya. Begitu pula Soman yang mencintainya juga. Namun kita pun belum tahu sosok Soman seperti apa. Sebelum pergi ke kantor, Gopal merayu istrinya sambil menyuruh memakaikan dasi. Tapi seperti biasa Suraj menghubungi dan Radha menyuruh untuk menelpon lagi kalau suaminya sudah pergi ke kantor. Tanpa disadari Gopal sudah menyadap pembicaraan mereka. Radha pun datang lalu akan mengikatkannya dasi. Tapi Gopal menolak karena dia sudah terlambat untuk pergi ke kantor. Sebelum pergi dia mengikat dasi itu di leher Radha dengan kencang.
Di situ Rada menganggap suaminya marah karena gara-gara tadi tidak mengikatkannya dasi. फुर्सत मिल जाए ना. Prasan kemudian datang kepada kakaknya dan terlihat dia begitu bahagia karena dia terpilih untuk mengikuti sebuah acara kuis. Jika nanti menang, dia akan memberikan ke semua orang di rumah ini. Tapi masalahnya pakaian sudah oke, tapi dia tidak punya uang. Dia pun minta sebesar 5.000 rupiah kepada kakaknya itu, tapi Rada menjawab dia akan memberikannya esok hari. Di keesokan harinya Gopal mengecek dompetnya dan merasa kehilangan sejumlah uang tepat sebesar 5.000 rupiah. Tanpa lama-lama dia memanggil adik iparnya yang tidak lain dia adalah Prasan. To the point Gopal menuduh Prasan yang mencurinya karena Rada bilang kalau Prasan membutuhkan uang. Meskipun Prasan membela, tapi Gopal tidak percaya dan meminta Prasan agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal itu pun dilihat oleh Rada yang langsung marah karena menganggap adiknya seorang pencuri. Rada mengatakan sejak kecil dia selalu diajarkan etika dan tidak mungkin Prasan mencuri. Kemudian tidak lama datang adik Gopal bernama Nita. Dia mengatakan kalau kemarin buru-buru karena harus membayar biaya kuliah, sekaligus minta maaf karena tidak bilang kalau dia sudah mengambil uang 5.000 rupiah dari dompet kakaknya itu. Mendengar penjelasan itu Gopal merasa malu karena sudah menuduh Prasan, hingga dia pun melampiaskan kekesalan kepada adiknya sendiri. Setelah itu Gopal menasihati agar selalu minta izin kalau mau mengambil uang. Nita pun tidak keberatan jika dia memukulnya, tapi dia sedih karena Nita dipukul seperti tadi di hadapan istri kakaknya. Gopal yang merasa bersalah pun segera minta maaf. Di sore hari Rada sedang memasak sedangkan Prasan disuruh membetulkan bohlam kamar mandi yang rusak. Di saat bersamaan Nita masuk ke kamar mandi, sehingga Prasan pun tak sempat untuk pergi. Padahal tinggal pergi tapi Prasan malah diam saja di situ sambil menutup matanya. Seusai mandi begitu terkejutnya Nita karena ada Prasan yang sedari tadi berdiri di sana. Nita? Seperti di film-film pada umumnya, apa yang terjadi dan meskipun dijelaskan pasti tidak akan begitu saja diterima. Nita tidak mau mendengar apapun alasannya. Padahal Prasan bersumpah tidak melihat Nita ketika dia mandi. Kalau saja kakaknya tahu tentang hal ini, maka Prasan berada dalam masalah besar yang tanpa diduga Rada sudah mendengar semuanya. तो मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं. Memang benar Rada sendiri yang menyuruh adiknya membetulkan lampu kamar mandi. Tapi ketika Nita masuk seharusnya Prasan langsung keluar. Meskipun Prasan bersumpah tidak melihat Nita mandi, tapi kalau sudah begini siapa yang akan percaya? Di saat bersamaan Gopal pun pulang. Dengan cepat Rada menuju kamar Nita. Melihat Rada yang menangis, Gopal curiga telah terjadi sesuatu. Si paman yang tahu semuanya dan sudah tahu kalau Gopal akan marah, segera menghentikannya dan mengatakan tidak terjadi apa-apa di sini. Tapi saat melihat adiknya juga menangis, dia pun segera masuk ke kamar Nita. Si paman menyuruh Prasan segera pergi sebelum kemarahan Gopal memuncak. Tapi demi sang kakak, Prasan tidak pergi dan akan memperbaiki semuanya. Lalu benar saja setelah keluar kamar, Gopal begitu emosi sampai memukuli Prasan. Hal itu sudah terpikir oleh Gopal jika semua ini akan terjadi. Selain menuduh Prasan pencuri, dia juga menuduh Prasan pria yang tidak baik. Dia pun tidak mau melihat Prasan berada di rumah ini lagi. Prasan pun rela dipukuli dan dihina. Dia tidak mau jauh-jauh dari Rada, tapi Rada menyuruhnya untuk pergi karena dia tak sanggup melihat adiknya itu dihina. Di malam hari Rada tak bisa tidur teringat kata-kata mendiang ibunya. Jika sudah menikah maka akan terasa ketika suaminya menghukum karena kesalahan adik maupun dirinya. Melihat Gopal yang sudah terlelap, diam-diam Rada menghubungi Suraj. Sambil menangis dia mengatakan kalau siang tadi dia sudah mengusir Prasan di rumah ini. Dia tak tahu adiknya itu pergi kemana. Orang-orang di rumah ini tidak menginginkan kehadirannya. Dan Gopal terbangun melihat istrinya sedang berbicara kepada Suraj. Suraj pun meminta Rada agar tidak perlu khawatir karena dia akan mengurus dan membawa Prasan tinggal bersamanya. Mendengar itu Rada pun tenang dan bilang kalau hanya Surajlah yang mengerti perasaannya. Hanya dialah yang tahu suka maupun duka dirinya. Sedangkan Gopal yang mengetahui hal itu pura-pura tertidur. Beberapa waktu berlalu, Rada bahagia karena Prasan baik-baik saja bersama Suraj. Untuk menghiburnya, Suraj mengajak Rada untuk mendengarkan nyanyiannya saat dia rekaman. Hal itu pun membuat Rada semakin senang.
Sedangkan Gopal yang memperhatikan semakin membuat prasangka buruk apa yang sebenarnya mereka lakukan. Bahkan dia juga menyalahkan orang yang sudah menciptakan telepon. Andai saja tidak ada telepon, mungkin dia takkan merasakan cemburu. Radha kemudian mengajak suaminya untuk melihat Suraj. Saat rekaman terlihat Suraj maupun Radha begitu menikmati tetapi tidak dengan Gopal. Di malam hari karena tidak bisa tidur, Gopal bermain piano sambil menyanyi meskipun dia tidak bisa. Radha yang datang pun tertawa karena Gopal takkan bisa bernyanyi sebaik Suraj. Menurutnya suara Suraj begitu bagus dan kata-katanya yang keluar begitu menyentuh hati. Meskipun Gopal kesal mendengarnya, tapi dia masih tetap sabar. Sebelum kembali ke kamar, Gopal meminum obat tidur. Dan ketika diajak bertempur, Gopal yang terlanjur kesal pun menolak. Tapi Radha yang polos menganggap tidak terjadi sesuatu yang aneh dengan mereka. Di keesokan harinya Suraj datang ke rumah. Radha dan dirinya pun bersikap sama seperti biasanya, tapi tidak dengan Gopal meskipun Suraj baik juga padanya. Tapi dia kesal kenapa Suraj selalu datang ke rumah dan Radha malah melayaninya juga. Dan sudah saatnya kali ini Gopal harus bertindak. Di malam harinya Gopal sengaja membangunkan istrinya. Radha yang merasa aneh lalu turun menghampiri. Gopal pun langsung to the point tentang perasaannya. Dia berkata kalau istrinya sudah banyak berubah. Dia ingin dicintai melebihi dari apapun. Apakah keinginan seorang suami itu salah? Istri baginya adalah seorang ibu, teman sekaligus sahabat. Bukan hanya berbagi ranjang saja, tapi suami juga ingin dimengerti. Ketika malam pertama Gopal bertanya siapakah orang yang paling Radha cintai, Radha pun pernah menjawab yang pertama adalah ibu, kedua adalah adiknya. Dan beruntung Gopal tidak terus bertanya, karena kalau terus bertanya pasti Radha menjawab seorang nama yaitu Suraj. Selama ini Radha tidak paham apa yang suaminya suka dan tidak dia sukai. Tetapi Radha hanya tahu segala hal tentang Suraj. Bahkan dia juga menyuruh Suraj menelpon setelah Gopal pergi dari rumah. Apakah Radha menganggap suaminya itu bodoh? Setelah letih seharian bekerja, jangankan mendapatkan cinta, bahkan segelas air pun tidak pernah. Sehari-hari yang ada di pikiran istrinya itu hanyalah Suraj dan Suraj. Selama ini Radha baru menyadari kalau suaminya cemburu dan curiga melihat kedekatannya dengan Suraj. Tengah malam Radha menelpon Suraj lalu mengatakan hanya dialah yang memahami semua isi hatinya. Sedangkan suaminya bukan menjadi sandaran ketika bersedih, malah orang lain yang dia percaya. Wanita yang membicarakan urusan keluarganya sendiri kepada orang lain juga itu adalah kesalahan. Lalu kesabaran yang sudah dia tahan selama ini akhirnya memuncak. Dia tidak mau melihat Radha lagi dan mengusirnya dari rumah ini. Meskipun Radha mengatakan tak bisa hidup tanpa Gopal walau sedetik saja, Gopal tetap menyuruh istrinya itu untuk pergi. Singkat waktu sampailah Radha di rumah bibinya, dan sekarang Prasan juga tinggal di sana. Kemudian datanglah Suraj menanyakan kabar tentang Gopal dan Radha memilih bungkam tentang masalahnya. Dia pun bahagia karena sebentar lagi akan menikah dengan Sauman, lalu menyuruh Radha agar segera merestui hubungan mereka. Tak lupa Suraj pun bertanya kenapa Gopal tidak datang, tapi Radha yang pikirannya kemana-mana malah memilih pergi. Di lain sisi Gopal dinasehati temannya agar memutus hubungan antara dirinya dengan Radha, karena menurutnya itu lebih baik. Apalagi Radha sekarang pergi bertemu Suraj, itu artinya Gopal sendiri yang mengirim malapetaka ini. Mendengar itu Gopal kecewa karena seharusnya seorang teman menyuruhnya untuk rujuk, bukan menyuruhnya untuk berpisah. तुम्हें हम दोनों को साथ मिलाने के रास्ते बताने चाहिए. Nita pun bersedih karena mungkin gara-gara dirinya rumah tangga kakaknya jadi seperti ini. Namun Gopal menenangkan supaya adiknya itu tidak bersedih. Di lain tempat Prasan kecewa karena mendengar Suraj akan menikah tapi tidak memberitahu terlebih dahulu. Namun tidak dengan kakaknya yang bahagia karena kini Suraj sudah menemukan cintanya. Prasan dan Radha pun pergi menemui Suraj dan mereka mendapatkan kejutan karena Radha hari ini ulang tahun. Rupanya Suraj adalah sahabat terbaik. Sebelum mengurus pernikahannya dia juga tidak melupakan ulang tahun Radha. Sebelum memotong kue, Radha ingin menunggu suaminya datang. Asisten Suraj pun menyusul ke rumah Gopal lalu mengatakan semua orang sedang menunggunya di ulang tahun Radha dan Surajlah yang merayakannya. Mendengar itu betapa hancurnya hati Gopal karena di hari ulang tahun istrinya malah orang lain yang merayakannya. Kabar itu pun disampaikan kepada Radha kalau Gopal tidak akan datang. Dari situ Suraj curiga kalau Gopal dan Radha sedang ada masalah.
Tidak lama kemudian tukang surat datang di mana surat itu untuk Radha. Rupanya surat itu kiriman dari Gopal. Di dalamnya berisi ungkapan kekecewaan Gopal selama ini, dan pada intinya Gopal mengajak Radha untuk berpisah. Kabar itu sampai ke telinga Suraj. Dia pun marah kenapa ketika ada masalah Radha hanya diam saja. Begitu juga perasaan yang emosi melihat kakaknya menangis. Suraj pun akan pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Radha pun masih bungkam dengan apa yang sebenarnya terjadi. Gopal pun melanjutkan urusan perceraiannya, sedangkan Radha sendiri bingung apa yang seharusnya dia perbuat. Dan demi mencari tahu kebenaran, Suraj sendirilah yang menelpon Gopal. Dia pun ingin bertemu dengannya, meskipun Gopal tidak mau, tapi Suraj memaksa. Yang pada akhirnya Gopal pun setuju serta bersiap dengan senjatanya. Radha sendiri menyusul datang tapi terlambat karena suaminya sudah pergi. Akhirnya bertemulah Gopal dan Suraj di tempat yang sepi. Suraj mengulurkan tangan menanyakan kabar, tapi Gopal bertanya siapakah dirinya dan dia tidak kenal. Suraj pun mengatakan kalau dia adalah Suraj dan bukan siapa-siapa. Dan itu adalah jawabannya, bukan siapa-siapa, tapi apa hubungan Suraj dengan Radha? Apakah dia saudara, sepupu, adik, atau kekasih? Dalam sehari berapa kali Suraj menelpon istrinya dan berapa kali dia datang ke rumah? Apakah itu tidak menyakiti hati Gopal seorang suami? Pertanyaan itu pun dibantah Suraj, dan dia ikut emosi karena tidak percaya dengan istrinya sendiri, dan menurutnya sangkaan itu adalah konyol dan aneh. Lalu Gopal mengambil senjata dan menyuruh Suraj agar menembaknya kalau kejadian ini dianggap konyol dan aneh. Dia juga bilang bagaimana kalau Suraj yang ada di posisinya saat dia sudah menikah, istrinya ditelepon tengah malam oleh pria lain. Tidak hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Apakah itu tidak menyakitkan? Gopal pun bersumpah Suraj akan merasakan ketika nanti dia sudah menikah. Mendengar itu Suraj hanya diam dan Gopal memilih pergi. Di rumah masih dengan egonya, Suraj tidak mengerti dengan kelakuan Gopal yang salah paham. Si asistennya mengatakan seharusnya sebelum bertindak, Gopal harus tahu dulu kalau Radha dan Suraj sejak kecil sudah saling berteman. Dan dari situ Suraj sadar jika dirinya lah yang salah. Sejak kecil mereka bersenang-senang berbahagia dalam suka maupun duka. Tapi kesalahannya Gopal tidak tahu akan hal ini. Pastinya Gopal pun menyangka ada hubungan terlarang di antara mereka. Suraj juga mengatakan sejauh ini Gopal sangat kuat. Akibat kesalahpahaman ini dia masih sabar menahan diri. Dia sendiri jika ada di posisi seperti itu mungkin tidak akan sekuat Gopal. Untuk itu dia pun bertekad akan memperbaiki semuanya. Pertama dia mendatangi Nita, adik Gopal. Selama ini dia tidak tahu kalau Gopal begitu membencinya. Radha dan dirinya sudah berteman sejak kecil, bahkan seperti seorang adik dan kakak. Sama sekali dia tidak ingin menghancurkan hati Gopal maupun Radha. Kesalahan ini terjadi karena tidak sengaja dan adanya salah paham. Untuk itu dia minta tolong kepada Nita agar menjelaskan kepada Gopal demi kebaikan dirinya serta kakak iparnya. Kemudian Suraj diumumkan sebagai pemenang penghargaan sebagai penyanyi terbaik. Semua orang berlomba-lomba untuk mengucapkan selamat, tapi tidak dengan Radha yang murung dan juga sedih. Suraj pun paham dengan kondisinya dan dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Radha pun diminta agar datang saat nanti Suraj diberikan penghargaan, tapi Radha mengatakan dia takkan datang. Dia merasa ini adalah kesalahannya. Selama ini dia tidak memahami perasaan Gopal. Dia sudah menjadi putri yang baik, kakak yang baik, tapi tidak bisa menjadi istri yang baik. Jika Gopal tidak suka Radha berbicara dengan Suraj, maka detik ini juga Radha takkan pernah bicara lagi dengan Suraj. तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती. चले जाओ यहाँ से. Dalam keputusasaan Radha, Suraj hanya bisa pergi dan dia pun dihampiri oleh seorang wanita dan dia adalah Soman, calon istrinya. Suraj pun menceritakan semua yang terjadi dan dia minta tolong kekasihnya itu agar membantu memperbaiki semua ini. Soman pun datang ke rumah Gopal dan jelas Gopal tidak kenal siapa dirinya. Tanpa basa-basi Soman langsung ikut campur ke dalam masalah ini. Dia menyalahkan Gopal karena tidak memahami perasaan istrinya, begitu juga malah menyalahkan Suraj. Dari awal kalau tidak suka Radha dan Suraj berbicara seharusnya Gopal melarangnya. Andai saja Gopal tahu dalam sehari Suraj menelpon 10 kali, tapi dia menelpon Radha ratusan kali. Namun Soman menganggap tidak ada yang salah dengan itu, karena dia sudah sangat percaya dengan cintanya. Fakta mengejutkan, rupanya Soman buta dan dia tidak bisa melihat. Tapi menurutnya Suraj menerima apa adanya,
dan mereka pun saling memahami satu sama lain. Sedangkan Gopal bisa melihat segalanya tapi tidak bisa memahami perasaan istrinya dan melihat apa adanya. Setelah menikah suami segalanya bagi seorang istri, bahkan melebihi dewa. Singkirkan kesombongan dan egonya, maka Gopal akan mengetahui kebenaran ini. Mendengar itu Gopal terpukul dan sangat merasa bersalah. Hanya kepada adiknya lah dia berkeluh kesah. Saat ini dia merindukan Radha. Semuanya sudah salah. Radha, Prasan dan juga Suraj adalah orang yang baik. Mereka pun berhati besar. Entah Gopal baik atau jahat, dia pun tidak tahu. Namun dia pun sadar dengan keegoisannya. Saat itu juga dia harus menemui Radha. Sedangkan Radha sendiri merasa hidupnya hampa dan putus asa. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri meminum obat tidur sebanyak mungkin. Tapi tiba-tiba datang Gopal, lalu mereka pun saling minta maaf atas kesalahan mereka masing-masing. मुझे माफ कर दो। Tibalah di malam penghargaan Suraj sebagai penyanyi terbaik, ditemani oleh Soman. Soman mengatakan di balik kesuksesan seorang pria pasti ada seorang wanita di belakangnya. Tapi itu bukanlah dia, melainkan orang lain. Soman ingin orang itu naik ke panggung memberikan langsung penghargaannya kepada Suraj. Suraj pun membenarkan perkataan Soman. Ada seorang wanita yang selalu menyemangatinya, tapi itu bukan berarti dia pacar atau istri. Wanita itu bisa menjadi apapun, menjadi ibunya atau menjadi gurunya. Dan di tengah kerumunan, Gopal dan juga Radha akhirnya naik ke atas panggung. Masing-masing dari mereka menyadari kesalahannya, dan mereka pun saling minta maaf sekaligus mengakhiri alur cerita film kali ini. Cerita yang cukup bagus, di mana seorang teman apalagi sudah menikah, baik wanita atau pria, mereka harus membatasi satu sama lain. Jika ada yang salah segera tegur sebelum terlambat. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami Shah Rukh Khan di film India ini. Oke, cukup sekian alur cerita filmnya dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.